Halo YouTube, selamat datang kembali di channel saya, Yo Channel. Pada video ini saya akan membuatkan sebuah tutorial bagaimana cara membuat AC mobil kalian itu menjadi awet dan waktu servisnya itu lebih lama. Seperti waktu ganti part-part itu bisa lebih lama, guys. Jadi mobil yang saya praktekkan di sini adalah Nissan Grand Livina, lagi-lagi Nissan ini. Dan cara ini juga tentunya bisa kalian gunakan pada merek mobil lainnya. Langsung saja ya guys, untuk cara pertama, misalkan nih mobil Anda belum dipanaskan, masih pagi hari atau berhenti sangat lama. Cara yang pertama dilakukan adalah sebelum memanaskan, tentunya kita harus mematikan posisi AC itu, blowernya, suhunya kita matikan semua, baru kita bisa men-start mesin. Kita start dulu, kita praktekkan. Nah, kenapa seperti itu? Bisa kalian lihat ini jarumnya. Ketika kita men-start mesin itu RPM itu otomatis langsung tinggi, guys. Gak mungkin RPM itu langsung ke RPM standarnya antara 700 sampai 900, itu gak mungkin. Itu tentunya RPM itu naik dulu. Nah, ketika RPM naik namun AC masih dimatikan seperti ini, itu normal, itu membuat kinerja kompresor tidak bekerja karena AC mati, sehingga kompresor menjadi lebih awet. Nah, lain cerita ketika AC tadi kita masih posisi on, sebelum kita men-start mesin AC posisi on, itu ketika kita men-start RPM ini naik, itu kompresor langsung bekerja. Artinya apa? Artinya kompresor itu bekerja pada RPM tinggi yang menyebabkan cepat terjadi keausan dan tentunya umur kompresor itu juga tidak lama. Nah, bagaimana jika kalian merasa kepanasan ketika men-start mesin namun tidak sabar untuk menyalakan AC? Caranya itu kita hanya cukup menyalakan blowernya saja. Kalian terserah mau menyalakan di nomor berapa. Yang penting kita jangan menyalakan suhunya, guys. Suhu pada AC ini adalah suhu, dan jika kita nyalakan otomatis kompresor akan bekerja dan freonnya itu akan mengisi, guys. Nah, kita cukup menyalakan blower saja. Ini adalah blower atau kipas. Kita nyalakan, terserah kalian mau posisi nomor berapa. Di sini saya nomor 1 saja. Kemudian kalian bisa membuka kaca jendela sedikit. Kalian sesuaikan saja, guys, agar hawanya itu terjadi sirkulasi. Nah, baru kalian bisa menyalakan suhunya ini ketika RPM sudah stabil dan ketika mesin sudah siap berjalan. Nah, itu cara pertama. Cara yang kedua itu kebalikannya, guys. Ketika kita mematikan mesin, kita harus mematikan AC terlebih dahulu. Kita harus membiasakan seperti itu. Kenapa? Ya seperti tadi, agar kompresor itu kerjanya tidak berat dan tidak terjadi keausan. Kita matikan dulu AC-nya selang beberapa detik, ya 2 detik 3 detikan, baiknya 5 detik, baru kita bisa mematikan mesin. Jika kita melakukan kebiasaan seperti itu terus, otomatis nanti piranti atau perangkat AC di mobil Anda itu semakin awet. Itu cara simpel yang saya lakukan, dan alhamdulillahnya ini mobil sudah 2 tahun lebih. Saya belum menemukan sejumlah kerusakan yang fatal di AC, hanya mengganti selang saja. Selang yang rembes itu wajar. Nah, kita masuk ke cara ketiga. Cara ketiga, kita jika sudah parkir di tempat panas, kita jangan sekali-sekali menyalakan AC dalam temperatur kabin yang sangat panas. Misal nih, kita parkir di parkiran atau di lapangan 1-2 jam lebih, otomatis kabin itu menjadi panas. Nah, ketika hawa kabin itu panas, kita jangan menyalakan AC. Nah, caranya tentunya kita men-start mesin, kita on kan, dan kita hanya menyalakan blower saja, guys. Suhunya kita matikan. Kalian terserah mau ke blower nomor berapa. Nah, cara yang kedua ini, setelah menyalakan ini blower, kita atur arah semburannya, baiknya itu ke arah bawah ke atas, dari bawah ke atas maksudnya, guys. Kenapa seperti itu? Nah, ketika kita menyemburkan udara dari bawah, otomatis udara panas itu lari ke atas dan larinya itu keluar dari jendela, guys. Jendela itu kita buka. Terserah kalian mau jendela depan sama belakang juga lebih bagus lagi. Yang jelas kalian harus membuka jendelanya, entah itu dibuka banyak atau sedikit, yang penting dibuka. Nah, setelah itu ketika
hawa kabin sudah mulai panasnya berkurang, kita boleh menyalakan suhunya. Tentunya itu membuat kerja kompresor tidak berat. Nah, itu cara simpel yang saya lakukan. Kita masuk ke cara yang ketiga. Tentunya kita tidak boleh merokok di dalam mobil. Kita usahakan jangan merokok di dalam mobil. Kenapa seperti itu? Jika kita merokok otomatis walaupun kita membuang putung rokoknya atau kotoran dari putung rokoknya di luar mobil, itu tidak masalah, tapi kita juga tidak tahu kalau putung rokok itu masuk juga ke dalam kabin. Ketika masuk ke dalam kabin, takutnya nanti terhirup oleh si blower. Jadi untuk ventilasi masuknya udara ke blower itu lewatnya sini guys, kabin bawah dashboard sebelah kiri ini masuk, ini blower menyedot, kemudian blowernya mengeluarkan angin ke ventilasi AC. Nah, jika mobil kalian terdapat filter itu tidak masalah. Namun jika filternya itu sudah lama-lama menumpuk kotoran, tentunya itu tidak bisa menahan lagi kotorannya sehingga itu masuk ke evaporator. Jika sudah masuk ke evaporator, nanti kotoran bisa terjebak dan bisa menumpuk di evapnya yang menyebabkan nanti seperti gel guys. Otomatis evaporator kalian lebih cepat jebol dan ganti. Untuk biayanya juga tidak murah, ganti evaporator itu di atas 500-an untuk yang merek-merek bagus. Nah, cara yang terakhir ini kalian mesti harus rutin servis AC atau kontrol AC minimal ya 6 bulan atau setahun sekali. Biasanya hal yang saya lakukan adalah 6 bulan sekali kita harus mengganti saringan atau filter AC yang biasanya terletak di dashboard atau di bawah sana. Untuk Grand Livina filter AC-nya letaknya di bawah sana. Nanti kapan-kapan saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara menggantinya pada saat saya sudah waktunya mengganti filter. Nah, mungkin cara dari saya itu saja. Untuk kalian yang memiliki cara lain silahkan bisa ditambahkan di kolom komentar ya guys. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau penyampaian yang saya sampaikan, karena saya juga ibaratnya bukan masternya otomotif, saya hanya sedikit tahu saja dan saya sampaikan ke video ini jika ini agar kalian itu juga menambah wawasan. Jadi kita sama-sama sharing guys dalam video ini. Jika kalian suka video ini silahkan bisa di subscribe dan di like juga video ini agar saya makin semangat untuk mengembangkan channel ini. Kalian juga bisa komen saya harus membuatkan konten seperti apa, silahkan bisa di komen di bawah, ditulis di bawah masukannya. Oke guys, selamat beristirahat.